Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mulai membahas rumus-rumus yang ada dalam Excel ya, rumus-rumus dasar. Rumus-rumus yang kita bahas itu pernah saya jelaskan di video pertama kali itu di sebelum part 1 Word ya, pengenalan. Itu aritmatika yang kita pelajari itu aritmatika, statistik, string, logika, dan reference ya. Oke, sesi pertama kita akan mempelajari tentang aritmatika ya. Aritmatika, kalau di Google itu aritmatika yang muncul nanti adalah semua operasi hitung yang ada di matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, persen, dan bahkan mungkin integral turunan mungkin juga masuk. Nah, kalau teman-teman mau mencari aritmatika yang modelnya untuk Excel di Google, itu nanti silakan teman-teman ketik aritmatika Excel gitu, supaya materinya tidak terlalu padat. Ya. Secara umum sendiri kalau untuk aritmatika Excel itu yang pertama ada fungsi ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, dan persen. Nah, kalau dalam matematika, jumlah itu disimbolkan dengan tanda plus. Pengurangan, kalau dalam Excel tetap plus juga, pengurangan itu min, Excel juga min, perkalian itu ada yang beda. Matematika biasa disimbolkan dengan X, atau kadang disimbol dengan tanda titik begitu. Nah, kalau Excel dia tetap menggunakan tanda kali atau tanda bintang, ya, ada di keyboard nomor 8. Kemudian pembagian dia ada modelnya seperti ini. Dalam matematika, dalam Excel itu kita gunakan tanda per. Pangkat itu biasa modelnya begini, tapi kalau dalam Excel itu kita pakai simbol pangkat. Ini ada di keyboard nomor 6. Kemudian akar itu ada rumusnya, itu pakai sama dengan SQRT buka kurung, kemudian klik angkanya gitu. Persen juga tetap ya, itu ya. Intilah kira-kira rumus aritmatika dalam Excel yang kita akan pelajari untuk video kali ini. Oh iya, teman-teman, sebelum memulai rumus dalam sebuah pekerjaan ya, mengenai data atau apapun itu, selalu awali dengan tanda sama dengan ya. Ingat baik-baik ya, setiap rumus yang kita masukkan di dalam Excel itu selalu awali dengan tanda sama dengan. Saya ya, paham ya? Ini selalu awali dengan tanda sama dengan. Nah, silakan dicatat ya, ini materi aritmatika kita. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini beberapa sudah kerjakan, kita akan ulang kembali. Oke, di sini saya punya data A dan data B, di mana data A itu adalah 2468 ya, semua angka ganjil, dan angka genap ya. B itu adalah angka ganjil. Nah, di sini ada beberapa permintaan ya. Permintaan yang pertama, A tambah B, A kurang B, A kali B, A bagi B, akar A, B pangkat 3, A dikali B pangkat 2, dan A tambah B pangkat 2. Oke, untuk yang pertama A tambah B, itu sama dengan rumusnya. Selalu sama dengan dulu, ditambah dengan A. Nah, A ini ya sebenarnya bisa kita lakukan seperti ini, 2 tambah 1. Jawabannya yang sama, artinya jawabannya benar bahwa 2 tambah 1 itu adalah 3. Tetapi ini istilahnya hanya satu kali pakai. Maksudnya, jika ada perubahan data di sini misalnya 9 gitu, maka rumus yang kita pakai ini sudah tidak berguna. Gitu kan? Berarti kita harus membuat rumus lagi. Setiap perubahan data yang ada kita buat rumus lagi. Nah, itu kan tidak efektif dalam pekerjaan, ya kan? Makanya
kita harus memilih selnya gitu. Misalkan di sini saya ganti dulu ya angka 9 ini jadi 1. Ini yang pertama sama dengan, kemudian kita cari lokasi sel A nih. Jadi kita klik sel A2. A2 itu maksudnya kolom baris 2 ya, seperti video pertama saya jelaskan kemarin. Setelah itu, setelah mengklik selnya, kemudian kita masukkan simbol tambah, kemudian klik lagi untuk data B-nya di B2 gitu. Jadi suatu waktu misalnya datanya berubah jadi 9, maka otomatis rumusnya akan menghitung sesuai dengan lokasi sel. Makanya kalau kita memasukkan lokasi sel, nanti Excel itu akan membaca inputan yang ada di sel gitu. Misalnya ini kan A2 tambah B2. A2 itu adalah angka 2, sedangkan B2 itu adalah angka 9. Maka otomatis dia akan menghitung isian daripada sel yang kita berikan gitu ya, gitu kira-kira. Nah selanjutnya untuk 4 tambah 3, 6 tambah 5, 8 tambah 7 ini ya, karena kebetulan polanya sama, semua dijumlahkan gitu ya, ada syarat apapun, maka kita tinggal klik ini ya. Arahkan kursornya di sini sampai bentuk tambah tebal gitu. Kemudian klik kiri tahan, baru drop turun. Maka dia akan otomatis menjumlahkan. Lalu di sini juga sama, tinggal diganti dengan tanda min. Oke. Sama dengan dikurang 9. 2 dikurang 9, kita di sini juga sama dengan A kali B. Udah, entar juga sama dengan A dibagi B. Akar juga sama dengan, nah cuma bedanya kita harus memasukkan rumus akar itu tadi di kemudian dalam kolom, kemudian kita klik, dia minta akar A, berarti ini gitu kan, kemudian kita enter. B pangkat 3 berarti sama dengan angka di B pangkat 3 ini. Nah kita ikuti saja fungsi ya, sama dengan A dikali dalam kurung B pangkat 2 itu ini berarti sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung pangkat 2 gitu. Mudah kan? Nah semua polanya sama, berarti kita tinggal itu. Nah gitu kira-kira. Udah ya kalau soal aritmatika itu. Nah inilah dasar kita dalam belajar aritmatika. Nah kemudian misalnya ada soal, kita buat soal saja ya. Misalkan kita buat soal yang modelnya begini, X pangkat 3 ditambah misalnya akar X misalnya di sini Y. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan di Excel? Oke. Ini saya hilangkan iklannya dulu supaya tampilannya lebih. Nah, cara pengerjaan pertama, misalnya
Ini penjelasan dengan, misalnya penjelasannya adalah X itu sama dengan 9, Y itu sama dengan berapa biasanya. Nah, hal yang pertama kita lakukan dalam mengerjakan soal seperti ini, ya, itu adalah menemukan polanya dulu. Temukan polanya dulu ya. Nah, polanya di sini itu bisa kita langsung lihat. Itu yang pertama adalah X pangkat 3 akar X dan Y. Berarti nanti kita tinggal buat kolomnya. Yang pertama tentu buat kolom X, buat kolom Y. Dan di sini untuk X pangkat 3 itu. Kemudian di sini untuk akar X. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan X itu tadi berapa? X itu adalah 9, sedangkan Y itu adalah Y itu adalah 2. X pangkat 3 berarti sama dengan X pangkat 3. Nah, akar X berarti sama dengan X SQRT dalam kurung ini 9 tutup kurung 4 gitu. Nah, sekarang tinggal hasil akhirnya, hasilnya hanya hasil gitu ya, hasil bersama dengan. Nah, sekarang kita sudah punya X pangkat 3 dan kita sudah punya akar X. Nah, berarti kita tinggal memasukkan nilainya sesuai dengan pola ini. Tapi supaya pengerjaannya kita bisa benar itu pergunakanlah fungsi dalam kurung. Nah, begitu ya. Jangan dihantam langsung. Oke. Yang pertama dalam kurung dulu, kita dalam kurungnya begini. Dalam kurung X pangkat 3 tambah akar X tutup kurung itu baru per Y gitu ya. Jadi yang pertama sama dengan dalam kurung X pangkat 3 berarti ini ya. Oke. Ditambah akar X itu ini, kemudian tutup kurung, lalu per pakai ini, Y-nya mana? Yang ini kan? Nah, kemudian enter 366. Bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan fungsi dalam kurung? Karena ini dalam kurung itu kan fungsinya untuk memberitahu Excel bahwa yang ini dulu yang dihitung itu. Habiskan dulu ini, baru kerjakan yang ini. Kita habiskan dulu yang saya dalam kurung, baru bagi dengan Y. Begitu kira-kira fungsi dalam kurung dalam Excel. Sama juga sebenarnya matematika. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan fungsi dalam kurung? Langsung hantam gitu. Kita sama dengan X pangkat 3 ditambah akar X gitu. Nah, ini hasilnya sudah jauh beda kan? 730,5. Makanya kita harus tetap isi pakai dalam kurung gitu ya, supaya hasilnya bisa benar gitu. Paham ya? Kita akan bandingkan. Nah, ini rumit sekali nih. Maksudnya karena harus dibongkar kan. Bongkar X-nya, bongkar Y-nya, belum bikin X pangkat 3 pakai akar X-nya. Ini terlalu lama ini. Apakah bisa kita langsung kerjakan ini saja? Ya bisa. Tetapi kita lagi hati-hati penggunaannya. Karena kecenderungan salah kita menghitung itu bisa lebih besar kalau kita langsung mengerjakan pola ini tanpa mencacanya satu-satu. Kalau kita mencacanya satu-satu berarti kita lebih hati-hati gitu kan. Maka data kita
bisa jadi benar atau setidaknya mendekati kebenaran gitu. Kalau kita hantam langsung ya yang penting perhatikan kapan di dalam kurung, kapan dibuka gitu. Misalkan X pangkat 3 ini ya, ini sebaiknya kita kalau misalnya mau langsung ya cara cepat, sebaiknya kita buatkan fungsi dalam kurung begini, sama dengan katanya X pangkat 3 berarti buka kurung X pangkat 3 tutup kurung, kemudian tambah buka kurung lagi akar berarti SQRT dalam kurung lagi X nya kita tutup kurung. Nah ini dalam kurung ini untuk X pangkat 3, sedangkan dalam kurung ini untuk akar X. Berarti kita harus membuat dalam kurung lagi untuk X pangkat 3 supaya apa? Supaya bisa dipilah antara di atas X pangkat 3 tambah akar X dengan Y di bawah. Berarti kita buatkan kurung lagi satu di sini. Buka kurung di sini, kemudian tutup kurung per Y. Nah, sama kan? Ini rumit ini, terlalu banyak dalam kurungnya. Nah, ya harus seperti ini gitu supaya ya, ini kan terlalu ini, saya jelaskan dulu. Nah, supaya kita lebih berhati-hati dalam menghitung gitu. Nah di dalam kurung ini kan sampai ini kan merah, berarti ujungnya itu yang merah. Kalau dalam kurung ungu ini berarti untuk ini saja. Nah ini kan dari fungsi rumusnya ya, kemudian dalam kurung merah ini itu untuk menghitung akar dari C8. Kemudian dalam kurung yang merah juga nih sama, yang hitam ini berarti itu dari hasil perhitungan dari sini gitu kan. Kemudian kita per D8 ini tidak usah kasih dalam kurung lagi karena dia berdiri sendiri, kecuali misalnya Y tambah X, berarti kita harus kasih dalam kurung dulu supaya ditambah dulu baru dibagi gitu, paham ya? Bagaimana kalau misalnya kita hantam langsung lagi, misalnya berarti ini X pangkat 3 berarti ini pangkat 3 ditambah akar X seperti dalam kurung akar X, terus hasilnya sama dengan ini kan, error lagi, salah lagi gitu ya. Makanya perhatikan itu ya, maka yang benar itu yang ini. Nanti silakan cek di guru matematikanya ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman boleh langsung eksekusi tanpa bantuan kolom bantu kita ini, boleh, tapi perhatikan kapan penggunaan dalam kurungnya gitu. Atau memang misalnya dapat persamaan yang agak rumit dari ini ya, berarti lebih baik saran saya caca satu-satu ya. Karena pekerjaan data itu bukan soal cepatnya selesai ya. Bukan hanya data sebenarnya, semua pekerjaan itu, apalagi yang mengenai angka, karena itu nilainya pasti, kerjakan dengan cara logaritma, ada urutan proses. Caca dulu baru cari hasilnya. Kalau memang yakin dengan hasil, bisa langsung hasilkan begini ya, gunakan dalam kurung tadi seperti itu ya. Oke, sekira cukup demikian dulu untuk video kali ini ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kolom komentar di bawah. Kemudian kalau suka dengan konten ini silakan klik like, kalau dianggap berguna silakan share ya, dan juga jangan lupa di subscribe juga supaya
bisa lebih semangat lagi dalam membuat kontennya. Kemudian ya teman-teman bisa dapat notifikasi